Sepak bola Malaysia sedang berduka, tapi bukan karena kekalahan di lapangan, melainkan karena sebuah kebohongan besar yang terbongkar di depan mata dunia. Bayangkan, 7 pemain yang diagung-agungkan sebagai penyelamat timnas Malaysia ternyata adalah harimau palsu dengan dokumen yang diduga dimanipulasi. Lebih mengejutkan lagi, sosok di balik proyek ini bukanlah orang sembarangan. Tunku Ismail Idris atau TMJ, sang bos JDT yang selama ini dianggap sebagai pahlawan sepak bola Malaysia, kini justru menjadi sasaran amuk netizennya sendiri. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa netizen Malaysia yang biasanya membela TMJ kini berbalik menyerangnya dengan kata-kata pedas? Mari kita bongkar kronologinya. Semuanya bermula di awal tahun 2025. Saat itu, performa Harimau Malaya sedang merosot tajam dibandingkan tetangganya, Indonesia. Di tengah tekanan publik, TMJ muncul dengan sebuah solusi instan. 7 pemain keturunan berkualitas Eropa yang diklaim memiliki darah Malaysia. TMJ begitu vokal mendorong pemerintah dan FAM untuk mempercepat proses naturalisasi mereka agar bisa bermain di kualifikasi Piala Asia 2027. Nama-nama seperti Hector Hivel dan Gabriel Palmero dipuja bak pahlawan setelah membantu Malaysia membantai Vietnam 4-0 pada Juni 2025. Saat itu, TMJ dipuji setinggi langit sebagai visioner yang membawa Malaysia ke level baru. Namun mimpi indah itu berubah menjadi mimpi buruk. Pasca kemenangan atas Vietnam, FIFA menerima laporan adanya kejanggalan. Setelah investigasi mendalam, bom itu meledak. 7 pemain tersebut dinyatakan ilegal. FIFA menemukan bahwa dokumen kakek nenek para pemain ini dipalsukan. Mereka diklaim lahir di Malaka atau Johor, padahal data asli menunjukkan leluhur mereka berasal dari Spanyol, Argentina, dan Brazil. Sanksi berat pun jatuh. FAM didenda miliaran rupiah dan ke-7 pemain dilarang bermain selama 1 tahun. Bahkan yang terbaru, Pengadilan Arbitrase Olahraga atau CAS menolak banding Malaysia dan melabeli mereka sebagai harimau palsu yang tak akan pernah bisa membela Malaysia lagi selamanya. Disinilah titik baliknya. Jika biasanya netizen Malaysia sangat loyal pada TMJ, kali ini situasinya berbeda. Mereka merasa dikhianati dan dipermalukan di kancah internasional. Di media sosial, gelombang kritik tak terbendung. Banyak netizen yang berkomentar, ini memalukan negara. Kita bukan hanya kalah di bola, tapi kita menipu dunia. Yang lain menyerang TMJ secara langsung karena dialah yang merekomendasikan para pemain tersebut. Meskipun TMJ sudah menyatakan siap bertanggung jawab secara terbuka, netizen merasa itu tidak cukup untuk membasuh rasa malu nasional. TMJ sempat menyerang balik FIFA dengan menyebut sanksi ini bermotif politik. Tapi argumen ini justru dianggap netizen sebagai upaya mencari alasan atas kegagalan administrasi yang fatal. Media-media lokal Malaysia kini berani menggunakan istilah harimau palsu, sebuah tamparan keras bagi proyek naturalisasi instan ini. Skandal ini menjadi pelajaran pahit. Niat ingin menyalip kesuksesan naturalisasi Indonesia, Malaysia justru terjebak dalam skandal dokumen palsu yang menghancurkan reputasi mereka. Kini publik Malaysia menuntut perombakan total di FAM dan transparansi lebih besar dari para petinggi sepak bola mereka, termasuk Sang Tunku. Bagaimana menurut kalian? Apakah TMJ benar-benar bersalah dalam hal ini? Ataukah dia juga menjadi korban dari agen pemain yang nakal? Tulis pendapat kalian. Sepertinya perjuangan FAM Malaysia untuk mengurus 7 pemainnya ini telah pupus, guys. CAS sudah mengkonfirmasi 7 pemain Malaysia dilarang tampil di timnas maupun di klub ya. Karena berdasarkan dokumen yang ada, mereka ini benar-benar dipalsukan, guys. Sebelumnya ada FIFA yang sudah memvonis mereka ini bersalah dan mereka akan membandingnya di CAS, guys. Ternyata di CAS ini mereka itu juga kalah. Dan pada akhirnya memang benar-benar terjadi ya. Ini sepertinya Malaysia ini sedang mempermalukan negaranya sendiri.
Berharap dari cas ini mereka ada kelonggaran atau bisa tembus dan bisa memainkan pemain ini semua, guys. Dan kemungkinan besar dampak dari ini Malaysia tidak bisa mengikuti kualifikasi Piala Asia, guys, dan akan dikurangi 6 poin untuk laga AFC. Karena di 2 pertandingan itu 7 pemain palsu ini bermain. Gimana menurut kalian? Sidang kasus pemain naturalisasi bodong timnas Malaysia resmi ditutup. Tapi PSSI-nya Malaysia malah tetap keras kepala. Jadi pengadilan arbitrase olahraga alias CAS udah resmi menutup pengajuan banding PSSI-nya Malaysia terhadap kasus yang menimpa 7 pemain naturalisasi mereka. Hasilnya ternyata CAS menyatakan bahwa PSSI-nya Malaysia tetap bersalah dan harus menerima hukuman serta denda yang sebelumnya diberikan oleh FIFA. Tapi CAS juga ternyata masih baik hati karena mereka ngasih keringanan hukuman buat 7 pemain yang terlibat dalam kasus ini. Sebelumnya 7 pemain itu dihukum oleh FIFA berupa larangan beraktivitas di seluruh kegiatan sepak bola selama 12 bulan. Tapi sekarang hukumannya diringankan bahwa sanksi tersebut hanya berlaku di pertandingan resmi. Artinya 7 pemain ini masih bisa ikut aktivitas sepak bola kayak latihan dan lain halnya. Tapi walaupun udah ada keringanan sanksi buat para pemain, ternyata PSSI-nya Malaysia masih ngerasa kecewa sama hasil sidangnya karena mereka menganggap bahwa ke-7 pemainnya ini gak bersalah lantaran gak tahu dan gak terlibat sama hal-hal yang berkaitan dengan administrasi. Bahkan menurut mereka 7 pemain ini adalah warga negara Malaysia yang sah karena telah memperoleh kewarganegaraan Malaysia sesuai dengan hukum yang berlaku di sana. Emang agak bingung sih ya, kita bikin KTP aja nggak mungkin nggak ngurusin dan nggak tahu administrasi kita sendiri kan. Tapi kalau menurut kalian gimana? Apakah hasil ini udah cocok buat PSSI-nya Malaysia? Inilah benteng pertahanan mewah timnas Indonesia. Yaps, di mana di posisi kiper ada nama Emil Audero, dan trio lini belakang pertahanan mewah timnas Indonesia ada Kevin Dick, J. Ses, dan Elkan Bagot. Kalian bayangin aja lini pertahanan timnas Indonesia seperti ini. Dan kita juga mempunyai pemain-pemain berkualitas di lini pertahanan timnas Indonesia seperti ada Justin Hubner, Rizky Ridho, dan yang lainnya, guys. Artinya John Hetman itu punya banyak opsi untuk meracik lini pertahanan timnas Indonesia di FIFA Series nanti. Apalagi pertandingan timnas nanti itu akan sangat spesial karena kita akan kehadiran Elkan Bagot kembali, guys. Setelah sekian lama Elkan Bagot absen membela timnas Indonesia. So, kalau menurut kalian gimana kalau lini pertahanan timnas Indonesia seperti ini? Market value Justin Hubner naik drastis dari 6 miliar menjadi 13,9 miliar. Yaps, kalian bisa lihat ini adalah data transfer market terbaru di mana market value Justin Hubner saat ini adalah 13,91 miliar. Wow, ini benar-benar luar biasa. Dan ini menunjukkan kalau Justin Hubner benar-benar berproses ke arah yang lebih baik dan secara kualitas pastinya meningkat. Apalagi di klubnya saat ini Fortuna Sittard, Justin Hubner banyak mendapatkan menit bermain. Wih, benar-benar keren El Preman kita, guys. Kalau begini cerah nih masa depan timnas kita. Dan jadi nggak sabar nunggu dia bermain di FIFA Series nanti. So, kalau menurut kalian gimana?